Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta Seminar Nasional Singkerjar yang ditaja oleh Fakultas Ilmu Kesehatan dan Sains dengan tema Inovasi Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat di Masa Pandemi COVID-19 untuk mendukung Merdeka Belajar. Ucapan terima kasih kepada panitia karena telah menerima artikel kami, dan di sini saya akan mempresentasikan artikel kami yang berjudul Penerapan Pembelajaran Kooperatif Tipe Number Head Together untuk meningkatkan hasil belajar biologi siswa SMA pada masa pandemi COVID-19. Di sini peneliti saya sendiri, yakni Herniati, dan dosen pembimbing saya, Dr. Sri Amna dan Bu Desti MPD, Pendidikan Biologi FKIP Universitas Islam Riau. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita ketahui saat ini dunia telah terserang oleh virus. Kemunculan virus ini, yakni virus corona, mulai terdeteksi pertama kali di negara Cina pada awal Desember 2019. Kala itu sejumlah pasien berdatangan ke rumah sakit di Wuhan dengan gejala penyakit yang tak dikenal. Tidak cukup hanya di negara Wuhan saja yang terinfeksi oleh virus corona ini, tetapi juga menyebar ke seluruh negara yang mengakibatkan lumpuhnya segala sektor termasuk sektor pendidikan. Dalam hal ini, Kemendikbud mengambil sikap di mana ia mengambil kebijakan untuk melakukan proses pembelajaran jarak jauh di rumah secara daring. Dalam hal ini, maka guru dituntut untuk melakukan pembelajaran yang inovatif untuk menunjang pembelajaran daring atau online. Pembelajaran daring adalah pembelajaran yang berbasis pada internet sebagai wadah dalam menghubungkan siswa dengan guru, di mana salah satu pembelajaran kooperatif yang dapat membantu guru untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran online adalah metode Number Head Together. Pada metode penelitian kali ini, yakni berjenis penelitian tindakan kelas, di mana pengambilan data dilaksanakan di salah satu SMA yang ada di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, pada bulan Februari sampai dengan bulan April 2021. Di mana subjek penelitian terdiri dari kelas 10-6 yang berjumlah 41 siswa, yang terdiri dari 18 orang siswa laki-laki dan 23 orang siswa perempuan. Pengolahan data dengan teknik analisis deskriptif. Kemudian, untuk pengumpulan datanya dilakukan dengan melihat daya serap kognitif siswa melalui platform yakni Zoom Meeting. Adapun hasil yang telah diperoleh dari penelitian ini, yakni dengan melihat perbandingan daya serap kognitif siswa pada siklus 1 dan perbandingan daya serap kognitif siswa siklus 2, di mana penilaian ini dengan melihat interval daya serap yang memiliki masing-masing kategori. Interval daya serap dimulai dari 93 sampai 100 itu kategorinya amat baik. Interval daya serap 85 sampai 92 itu dikatakan baik. Dan 78 sampai 84 itu kategorinya cukup. Dan jika nilainya kurang dari 77, maka kategori dinyatakan kurang. Setelah dilihat daya serap yang telah dilakukan oleh peneliti, sebelumnya dengan melihat terlebih dahulu nilai sebelum penelitian tindakan kelas atau penelitian Number Head Together ini, dengan melihat jumlah siswa yang dimana sebelum PTK nilai siswanya itu, maksud saya jumlah siswanya itu sebanyak 43 siswa dan sesudah PTK itu 41 orang siswa. Jadi siswanya mengalami
kekurangan sebanyak 2 orang. Dengan rata-rata kelas sebelum PTK yakni 78,60% dan sesudah PTK 72,46%. Dan ketuntasan individualnya yang dimana sebelum PTK itu yang tuntas sebanyak 38 dan sesudah PTK yang tuntas sebanyak 12 orang. Kemudian dengan melihat ketuntasan klasikal, sebelum PTK itu mendapat nilai 88,37% yang dinyatakan tuntas dan sesudah PTK 29,27% yang dinyatakan tidak tuntas. Hal ini mengalami keturunan nilai pada siswa. Dalam hal ini maka dilakukan tindakan selanjutnya yaitu melihat daya serap kognitif siklus 2. Penilaiannya sama dengan perbandingan daya serap kognitif siklus 1 dengan kognitif siklus 2 dengan melihat perbandingan daya serapnya yaitu perbandingan siklus 1 dan siklus 2 dengan jumlah siswa masing-masing 41 orang dengan rata-rata kelas pada siklus 1 58,73% dan siklus 2 78,31% dengan kategori pada siklus 1 itu dinyatakan kurang dan siklus 2 itu dinyatakan cukup. Ketuntasan individual pada siklus 1 itu hanya 12 orang yang tuntas, sedangkan pada siklus 2 itu mengalami kenaikan jumlah siswa yang tuntas, yakni 26 orang. Dengan melihat ketuntasan klasikalnya, yaitu 4,87% pada siklus 1 dan 63,41% pada siklus 2. Dalam hal ini dapat disimpulkan dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada peningkatan hasil belajar biologi siswa setelah melakukan perlakuan metode pembelajaran kooperatif tipe number head together dengan menilai sebelum PTK, nilai daya serap siswa untuk nilai kognitif diperoleh sebesar 78,65%, setelah siklus 1 diperoleh sebesar 72,46%, dan pada siklus 2 diperoleh sebesar 86,87%. Baiklah, sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.